kejauhan atau kedekatan? Itu boleh dijelaskan. Oh boleh, bentar ya. Ya, sudah nyaman? Atau mau pindah di ruang di bawah AC? Oke, sini saja ya. Benar udah nyaman? Enggak terlalu dekat atau gimana? Oh boleh. Oke, sudah nyaman? Oke, terima kasih ya sudah mampir ke ruangan ibu. Kira-kira nih ada gerakan di kamar sini. Sebelumnya ibu mau memperkenalkan diri ya, nama ibu Hermani. Terima kasih sudah mampir ke ruangan ibu. Boleh ibu tahu nama kamu siapa? Saya mahasiswa Oke, siapa kamu agak sedikit kecil, boleh tolong dikeluarkan dikit ya, biar ibu lebih jelas tengahnya. Oke, jadi namanya Delima ya. Oke, Delima. Nah, kamu kan tahu kalau misalnya ini ruangan konseling. Nah, berarti kamu ada niat mau melakukan konseling, apakah benar? Berarti Delima di sini ingin melakukan konseling bersama dengan ibu di ruangan ini. Oke, sebelumnya Delima sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Oh, kemarin minggu yang lalu itu sama siapa? Oh ya, kebetulan ya. Oke, maaf ya ibu, lupa karena banyak yang datang, jadi kayak juga mirip-mirip. Berarti minggu lalu kita ada melakukan konseling individual ya. Oke, berarti kita datang lagi, ada yang ingin kamu ceritakan. Nah, oke, dari berarti sudah tahu ya kan bagaimana proses konseling individual itu dari awal tapi sampai kepada tahap penuntutannya. Sebelumnya ibu mau menjelaskan dulu nih, kalau ibu mau menegaskan ulang supaya dirinya itu tidak lupa kalau konseling yang kita lakukan itu sifatnya itu rahasia. Jadi apapun masalah yang kita sampaikan di ruangan ini hanya ada Delima dan ibu yang tahu. Jadi Delima itu bisa secara terbuka nih untuk menyampaikan ada masalah Delima, apa yang sedang Delima pikirkan, sehingga mengganggu konsentrasi Delima belajar dan mengganggu aktivitas Delima, karena pasti aktivitas dan pikir kamu terganggu kan sama yang kamu datang ke sini. Nah ya benar, nampak sih dari mukanya lagi banyak beban. Oke, terus tadi kan saat itu ada tadi asas keterbukaan. Ibu harap Delima bisa terbuka karena kan sudah ada antisipasi. Jadi apapun yang Delima sampaikan itu tenang aja, nggak bakal sampai ke guru-guru yang lain ataupun ke teman-teman dari jadi masalahnya aman sama ibu. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, proses konseling individual yang kita lakukan itu lebih kurang itu sekitar 45 menit atau bisa lebih, bisa kurang, ideal itu 45 menit ya, melihat bagaimana masalah yang Delima sampaikan dan bagaimana Delima bisa menentukan solusi sendiri dari permasalahan Delima. Nah, setelah itu nanti setelah misalnya ada masalah yang belum terselesaikan dan kita terkendala di waktu, kita bisa melanjutkan pertemuan berikutnya, itu bisa besok ataupun tergantung kapan Delima punya waktu kosong. Mengenai asas tadi ada yang mau Delima tanyakan? Mengenai asas tadi itu kan jadi sudah mengerti. Itu memang benar kan kalau dirahasiakan. Benar, tenang aja. Buktinya kan masalah kemarin ada nggak teman-teman kamu yang nanya? Ya, Delima gak usah malu sama ibu, anggap aja ibu itu teman kamu atau ibu kamu sendiri. Jadi kamu tuh ceritanya lebih relax ataupun tanpa sungkan, tanpa segan, tanpa rasa segannya ya, biar kita nih bisa tahu fokus permasalahan kamu dan kamu bisa nih nentuin solusi dari permasalahan yang kamu alami. Berarti kamu aksa sudah paham ya. Oke, kalau tadi masalah waktu kamu ada mau tambahan waktu atau ada dari pendapat Delima bagaimana? Sejauh ini belum Delima sesuai perjalanan masalahnya sih kalau misalnya Oke, berarti dari tadi kita lihat bagaimana ya masalah waktunya sampai masalah selesai. Oke, itu saja untuk di awal tadi yang ibu sampaikan. Nah, kamu udah siap nih untuk ke tahap selanjutnya, kamu menceritakan masalah kamu atau kamu masih? Oh iya, tadi sebelumnya dari sini tuh habis ngapain? Sebelumnya tadi masih tujuannya ke lokasi dulu. Maksud apa, ada melanjut kuliah kan dulu kan?
apa yang menjadi beban pikiran dari Mas sehingga dari bisa merasa terganggu dengan hal itu. Boleh tolong menceritakan? Ibu, saya ada masalah sama diri saya sendiri. Saya itu terlalu perfect Bu, kalau masalah tugas. Perfeksionis ya. Iya Bu, kalau menceritakan, iya Bu. Jadi kemarin itu kan Bu, tugas sama Bu, kan ada tugas kelompok Bu sama tugas Ibu. Saya selalu telat gitu ngirimnya. Telat ngirimnya atau telat ngerjainnya? Telat ngirimnya Bu, karena saya terlalu perfeksionis. Telat kerja juga sih Bu, lagi tugas kelompok kan Bu. Kadang teman saya juga bilang ke saya, kenapa sih ngerjakan tugas itu perfeksionis kali, nggak usah terlalu sempurna lah gitu gitu Bu. Jadi saya merasa takut Bu, dan saya merasa bersalah lah Bu. Bersalah sama tugasnya, atau bersalah sama diri kamu, atau bersalah sama dosennya, atau bagaimana? Bersalah sama, ya tentunya sama diri saya sendiri lah Bu, dan juga Ada tekanan ya? saya Bu, dan juga teman-teman saya kan yang udah duluan ngerjakan bagiannya gitu. Sedangkan bagian saya itu lama saya kerjain Bu, karena saya pengen itu sempurna Bu, tugasnya. Saya tuh pengen ya gak hanya saya yang dapat nilai bagus, tapi teman-teman sekelompok saya juga kan Bu. Lepas pun dari pribadi saya itu sebenarnya saya bingung Bu, kenapa ya saya kalau ngerjakan tugas itu harus sesempurna itu loh Bu, nggak boleh ada salah sedikit pun. Kalau misalnya kan Bu ada tugas kayak mau presentasi, saya tuh harus benar-benar belajar ya Bu, yang kan materi itu harus benar-benar kita. Apalagi kalau buat PPT kan Bu, kalau kelompok, saya tuh benar-benar nyari kayak yang bagus sekali gitu Bu. Padahal teman saya itu udah nemuin Bu, jadi saya merasa bersalah Bu. Ini saya beberapa kali ngirim gitu Bu. Oke. Terus kalau misalnya dalam kerja kelompok tuh langsung dibagi tugas, apa orang teman-teman dari kelas selanjutnya itu kumpul di tempat baru kerja sama-sama atau bagaimana? Biasa kan Bu, biasa kalau memang lagi kumpul gitu Bu, kalau di TPL gitu, kami kerjaan sama-sama Bu, dan saya tuh banyak komentarnya Bu. Mengkritik ya? Iya Bu, saya selalu komentar, ini kok kayak gini gitu hasil jawabannya, kayak kemarin kan Bu soal tentang tugas-tugas refleksi gitu kan Bu. Jadi saya masih pendapat saya terus Bu, kayak mau sempurna lah Bu saya tugas itu Bu. Berarti dari mana ini kelihatan menonjol dari kelompok itu, atau bagaimana? Atau dari mana ngerasa kalau misalnya tugas-tugas yang dikerjain teman-teman dari itu kurang atau bagaimana? Menurut dari Lima bukan kurang tugas tapi dari itu pengen sempurna gitu loh. Ada aja gitu kayak kata-kata yang dari itu kurang pas. Typo ya atau bagaimana? Atau beda makna atau bagaimana? Mungkin satu makna Bu, tapi bagi dari itu masih kurang gitu Bu. Mereka buat itu kadang terlalu singkat gitu kan Bu. Sedangkan dari itu pengen itu kayak udah ada penjelasan awal, terus ada penjelasan dari itu Bu, kesimpulannya, dan itu kadang dari itu stuck di situ Bu. Sampai akhirnya dari itu tertunda tugasnya karena terlalu pengen sempurna dan terlalu perfeksionis macam dunia tadi. Nampaknya dari Lima menceritakan itu sangat menghibur. Boleh lebih rileks lagi biar dari Lima itu bisa lebih tenang menceritakannya dan semua itu bisa dari menceritakan. Boleh coba tarik nafas lebih tahu lebih rileks lagi nih coba. Jadi kayaknya kamu menghibur sekali menceritakannya. Boleh lebih rileks lagi nak? Coba tarik nafas. Oke, sekali lagi. Oke, gimana? Udah lebih tenang? Oke, baik dari Lima. Jadi berarti dari Lima yang sudah dari Lima sampaikan, berarti Lima itu mempunyai standar dalam mengerjakan sesuatu itu harus sempurna. Itu dari Lima hanya mengerjakan tugas atau itu pekerjaan yang lain, atau dari Lima punya pengalaman lain nggak yang mendukung buat tingkah laku dari Lima yang perfeksionis atau bagaimana? Boleh jawab sama itu? Ya Bu, saya punya pengalaman sih Bu, waktu saya S1 Bu di Badan. S1 berarti kan beberapa tahun yang lalu, tahun lalu ya kalau S1 ya? Nah, dulu ini saya itu selama S1 itu juga kayak gini Bu, saya itu terlalu perfeksionis gitu dalam mengerjakan tugas. Saya tuh selalu
selesai dunia yang semua Mungkin bisa ya. makin menantang perfeksionis saya Bu. Kalau di sekarang ini kan Bu, teman-teman saya sedikit kesel Bu sama saya karena saya jadi lapar Bu, cemas, sedih juga kalau di depan gara-gara saya jadi telat kadang Bu kelompok gitu. Terus kata-kata mereka yang buat dari masa itu apa? Misalnya kalau di yang sakitnya jadi teman-teman dan yang menilai perbuatan dari itu, kemudian terlalu perfeksionis sekali atau gimana tanggapan teman-teman kamu? Sebenarnya kan Bu, nggak terlalu mencoba sih Bu, cuman kayak bilang perfeksionis sekali sih diri kayak gitu Bu. Saya pun jadi kayak tertekan lah Bu, saya sedih. Saya kan ngerjakan ini demi demi bagus gitu Bu ya. Saya pengen ini itu bagus loh. Terbaik ya. Iya Bu, yang terbaik untuk untuk saya kan teman-teman. Tapi saya memang juga bisa menghindari dari rasa sempurna saya itu. Oke, terima kasih yang selalu tampil sempurna baik di luar tugas, ada juga pekerjaan kamu itu. Jadi tanggapan Mbak Delima terhadap tugas-tugas yang Mbak Delima kerjakan di rumah itu bagaimana tanggapannya? Itulah beberapa karena saking sempurna saya Bu dalam tugas kan Bu. Sampai saya tuh kadang lupa tidur Bu, sampai kadang misalkan anak buah saya pun marah saya. Dan jam berapa mengerjakan tugas sampai sekarang Bapak selesai. Padahal kan Bu, itu saya ngomong terus Bu tugas. Padahal sudah selesai, tapi kamu mau make sure-nya yang memastikan itu benar atau tidak. Bahkan sampai kadang saya tuh kalau di situ ada tempo gitu lah untuk kesalahan kata-kata kadang kan tugas-tugas aku banyak dari bahasa sendiri kan Bu, dari pemikiran sendiri. Jadi kalau saya pikir itu harus benar-benar sempurna itu Bu. Dan orang tua saya kadang marah Bu sama saya bilang, jangan kamu tugas jadi sakit, jangan kamu tugas jadi gak tidur kayak gitu Bu. Dia orang tua saya pun jadi teman saya. Jadi saya sedih lah Bu di sekolah, sedih, kamu sedih Bu. Sedih. Oke, berarti kalau Delima pernah ikut organisasi? Kayak jabatan Delima sih sebagai apa? Dulu saya 2 kali ikut organisasi, 2 kali ikut organisasi Bu. Organisasi apa? Satu HMJ. Jadi kalau di HMJ itu bagaimana? Dari apakah Delima tetap perfeksionis atau biasa-biasa aja kayak ala dunianya sebenarnya itu bagaimana kalau di organisasi sifat Delima? Sama Bu. Sama juga. Oke. Di organisasi justru saya kan waktu sejabatan pertama saya masih anggota kan Bu. Saya yang ngasih program kerja kan Bu, pendapat saya itu enggak ya menurut inilah bukan koordinator di lima atau enggak Bu, saya nggak bisa gitu, tapi saya kan masih terbaik kan Bu. Sedangkan kalau buat periode yang kedua kan Bu, saya bendara umum Bu. Nah itu lagi Bu, saya jadi profesionis karena kan bendahara Bu. Setuju ya. Gope itu saya tak mau bilang Bu. Boleh selisih ya. Saya merasa bersalah. Jadi kadang ada kan teman saya juga kan di UPH jadi bilang Bu, udah nggak apa-apa loh pakai aja gope, kan nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Kan kita harus bicara kita ya, bahkan anggota-anggota lain pun marah sama saya Bu, kakak ini minta buat gini-gini, udah lah kenapa terus nggak mau, saya mau yang ini ya Bu, yang fisiknya, yang ini foto-foto Bu, yang mana saya terima Bu. Oke, jadi Delima pernah merasa atau Delima pernah sakit ya karena dalam mengerjakan tugas ini selalu kayak perfect sehingga membuat Delima itu begadang, kayak menghabiskan waktu lebih banyak tugas padahal lebih banyak tugas-tugas lain. Ada nggak kayak itu membuat Delima jadi sakit atau Delima itu merasa kayak merasa sedih yang berkepanjangan atau bagaimana? Kalau untuk rasa sakit Bu, karena aku dari satu karena itu aku karena saya belum tugas kan Bu, dulu kan misalnya itu kan tentang bukuan Bu, itu tentang jurnal juga kan Bu. Itu rasanya capek kan, benar-benar saya baca kan Bu, saya kritik satu-satu bukunya Bu, jurnalnya Bu, sampai saya tipes Bu kemarin semester kedua kalau masa COVID Bu. Terus kalau sampai kepanjangan sih Bu, saya nggak pernah Bu Merasa bersalah atau iya sedih atau bagaimana? tapi saya sedih kan juga gitu Bu. Tapi besoknya tetap saya pikir pokoknya saya harus sempurna baru di hari setengah harinya tuh saya sedih Bu, ada aja gitu Bu kayak orang udah lah nggak usah terlalu sempurna gitu, padahal saya pengen ngasih yang terbaik gitu kan Bu. Akibatnya itu loh Bu, saya juga sering kan
saya ini kampus saya jadi tertunda untuk tugas-tugas lain. Jadi kamu mengabaikan tugas-tugas kamu yang lain karena kan harus tugas ini harus benar-benar detail sempurna gitu ya. Oke, oke. Jadi berarti jangan sampai lah kalau misalnya jangan sampai lah kejadian S1 kamu sakit sampai terulang lagi mungkin ya kan. Nah, dari yang sudah dari menjelaskan itu merupakan diskusi community yang dimana itu merupakan dari mempunyai pola pikir yang keliru, yang pola pikir negatif yang keliru. Jadi dari itu memandang suatu realita itu secara keliru sehingga apa menyebabkan perasaan cemas kan tadi dari merasa cemas kalau misalnya tugasnya itu nggak sesuai dengan apa yang diterima apa yang diterima mau, dan juga diterima sudah sampaikan tadi mau diterima itu merasa sedih kalau misalnya teman-teman diterima itu merasa diterima itu sok sempurna, padahal kan itu demi kebaikan nilai bersama. Jadi menurut diterima kira-kira perilaku yang sudah diterima lakukan itu positif atau negatif? Negatif. Kenapa kamu bilang negatif? Karena saya khawatir akibatnya saya dan saya lingkungan saya sekitar saya karena saya ingin mendapatkan hasil, saya nggak ada proses dulu. Saya stuck di hasil aja, saya tuh langsung mikirkan saya tuh harus Dapat hasil yang sempurna ya. hasil yang sempurna harus ya kalau bisa dari sama ya kabur itu tuh yang menurut saya negatif sih. Jadi saya dan lingkungan saya terlalu perfect saya nggak mikir saya kesehatan terus tugas-tugas yang lain kita lupa jadi itu yang menjadi saya merasa diri saya ini gimana lah saya itu terlalu perfect kali. Berarti sehingga itu sangat mengganggu perasaan kamu, perilaku kamu ya, sangat mengganggu sehingga kamu datang ke sini berbagi bersama ini. Oke, jadi memang sudah tahu nih bahwa apa yang sudah dilakukan itu tidak baik ataupun negatif. Nah, jadi kamu udah tahu kalau yang dari melakukan itu negatif. Nah, sekarang biar kejadian yang biasa gak terulang lagi sampai dari harus ini tuh saya tadi ya. Nah, coba kita analisisnya pemikiran negatif dari kemarin kita ubah pemikiran yang negatif dari itu ke positif. Nah, kira-kira menurut dari itu bagaimana? Menurut kan dulu mengubah dari negatif ke positif kan yang pertama itu pasti dari nggak boleh hasil langsung dari harus tengok proses kan bu, karena kalau dari kerja hasil apa dari mana pasti kan akan stuck di situ aja begitu guys kalau terus kembali ke depannya jadinya pun jadi kerjaan lain di PPS satu terus tuh pengen cuma itu aja bisa buat perfeksionis tuh yang sempurna jadi menurutnya yang harus tetap dari proses atau namanya. Oke, menerima itu susah atau gampang untuk melakukan itu? Susah bu. Kenapa? Karena udah dari satu tuh saya memang orangnya siap kalau dibilang teman-teman saya perfeksionis bu, tapi benar ketika bu oh itu sifat perfeksionis kan bu. Saya juga baru tahu semenjak teman-teman saya selalu bilang istilah perfeksionis sekali dalam kerjaan tugas kayak gitu. Jadi saya merasa ya susah. Kamu sudah dilalui orang yang perfeksionis. Iya bu, susah bagi saya. Oke, memang itu susah ya untuk mengubahnya karena sudah terbiasa, kamu sudah terbiasa dari satu depan, kamu yang lain. Nah, jadi terbawa lagi ke PD dan itu sangat mengganggu kamu. Sehingga kamu itu banyak tugas-tugas yang tidak terkumpul dengan tepat waktu seperti yang sudah kamu jelaskan tadi kan, teman-teman kamu sampai melaba dari kamu itu anak yang terlalu perfeksionis sehingga teman-teman kamu itu merasa adaptasinya ada merasa kecewa sehingga kamu perasaan tidak enak kenapa tugas-tugas yang kemarin itu tidak terkumpul tepat waktu, karena kan itu merupakan tanggung jawab dari lima kan untuk bagian dari lima, tapi dari lima malah mengeceknya kan dari terus merevisinya dari awal dari akhir itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tugas-tugas yang itu kan tertunda. Iya benar sekali. Nah, tadi kan dari musik sudah paham untuk lebih menghargai proses daripada hasilnya. Nah, untuk itu kira-kira yang bisa dari melakukan itu apa bertanya? Pertama
dengan nilai gitu. Harus melihat proses Bu, karena kan nilai itu kan bisa nyambung lagi, ada perbaikan Bu, ada pembelajaran juga gitu, nilai itu gitu kan Bu. Dan dari makan mengurangi kamu harus sempurna di dalam lingkungan gitu, apa-apa tuh pengen sempurna. Masa Bu ini komen di tugas saya itu sempurna kali gitu. Jadi itu Bu, jadi ya saya rasa ya saya harus mengurangi itu lah Bu, yang dilakukan dulu, dan saya nggak boleh perfeksionis sekali dalam mengerjakan tugas. Terus juga saya tuh harus hindari lah Bu pikiran negatif saya tadi gitu, supaya saya juga nggak sakit kan Bu, kayak terulangan biasa ya dan lagi sakit juga berdua kali jadi ya. Terus juga saya harus ya kalau saya sesuatu ya kerjasama ya kan Bu. Iya benar, sama juga kita udah bawa balik sekarang sama Padahal saya pengen pendapat saya dengan Bu kalau kelompok itu, saya pengen ya karena dia selalu jadi saya mau pendapat saya aja yang didengar pokoknya, pendapat mereka saya abaikan dulu. Makanya kadang saya sedih, itulah Bu cara saya bikin saya jadi terus hasil dan dari pikiran negatif. iya, berarti kan kita sengaja bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Iya benar. Oke, berarti tadi dari Lima sudah pahamnya bahwa itu merupakan pemikiran negatif. Nah, kira-kira menurut Lima apa yang dapat Lima lakukan untuk meminimalisir ataupun menghindari pemikiran negatif? Menghindari ya Bu, menghindari negatif itu ya pastinya jadi baik itu nggak boleh lihat hasil Bu, harus dari proses Bu, karena kan setiap kehidupan ini ada prosesnya kan Bu. Pastinya dia itu nggak boleh fokus sama hasil aja. Terus juga itu harus lihat pikiran yang negatif kan kalau yang terlalu sempurna, yang pengen mendapatkan hasil yang sempurna gitu kan Bu. Ya waktu itu harus nggak boleh hasil aja gitu. Dari Lima lagi mengenai proses dari Lima dalam pembahasan itu, dan untuk meminimalisir perilaku Lima yang terlalu perfeksionis. Menurut dari Lima itu gampang apa sulit? Sulit Pak Bu, karena kan dari lima kemarin itu di S1 kan Bu, itu udah terbiasa mengerjakan segala sesuatu itu harus sempurna Bu, harus perfeksionis gitu. Jadi sampai sekarang pun dia itu tetap perfeksionis gitu. Pastinya sulit Pak Bu bagi diri Lima. Oke, sulit berarti belum tentu tidak bisa ya. Dari Lima bisa, tapi dengan cara bertahap, pelan, cepat. Misalnya dengan mata kuliah yang satu dikerjakan. Kalau misalnya ibu mau nanya, kalau ada tugas kelompok kira-kira misalnya teman dari Lima mendapatkan ataupun hasil kelompok dari Lima mendapatkan kritik dari dosen, apakah dosennya itu langsung mengeluarkan dari keluar atau bagaimana? Kalau misalnya kan Bu tugas kelompok itu kan mendapatkan kritik dari dosen, ya nggak disuruh keluar sih dulu, pastinya disuruh belajar lagi gitu kan Bu, mencari jawaban-jawaban hasil jawaban yang lebih tepat gitu Bu. Jadi yang pastinya sih memang dosen nggak pernah nyuruh keluar gitu. Nah, jadi di sini aku menjelaskan misalnya ketika tugas yang kelompok dari Lima ataupun dari Lima sendiri kerjakan untuk mendapatkan revisi atau salah, itu kan bukan berarti darinya itu gagal, tapi itu merupakan bagian dari proses Lima belajar. Ketika Lima kesalahan itu bisa jadi fasilitas sebagai evaluasi untuk memperbaiki tugas-tugas dari Lima. Nah, itu juga akan membantu dari Lima supaya tidak menghindari perasaan cemas dan sedih itu. Nah, ibu nanya kira-kira apa komitmen dari Lima untuk bisa menghilangkan pemikiran negatif itu? Ya Bu, komitmen dari Lima ke depannya Bu, pastinya dari Lima harus merubah Bu perilaku dari Lima tadi dan pikiran dari Lima tadi. Dari Lima harus bisa tidak melihat hasil langsung Bu, dari Lima harus bisa mengikuti proses Bu gitu. Jadi dari Lima juga jangan stuck di pengajaran atau tugas itu harus sempurna gitu, karena ya berakibat kayak tadi lah Bu dari Lima bilang tugas yang lain pun jadinya tidak terkerjakan dan akibatnya menumpuk kan Bu, akibatnya dari Lima stres, cemas, sedih gitu kan. Jadi ya untuk komitmen dari Lima depannya pastinya dari Lima pengen berubah lah Bu, pengen diri itu menjadi
itu dan harus sendiri tindakan sendiri. Oke, komitmen dan itu sangat luar biasa sekali ya Rima ya. Semoga Rima bisa melakukannya. Nah, bagaimana perasaan Rima setelah mengeluarkan nasihat Rima yang jadi bersama Rima saat ini? Ibu perasaan Rima setelah keluarkan menceritakan dari Rima dari pikiran dari sendiri kan Bu, merasa lega Bu, karena selama Rima cerita gitu kan, jadi saya bingung dari cerita siapa, akhirnya dari Rima datang aku ke ruangan sendiri lagi Bu, menurut Ibu, akhirnya dari Rima merasa lega gitu Bu, pikiran dari Rima sekarang lebih pulang karena juga waktunya sudah mau habis, kira-kira ada yang mau dari Mas Sain? Yang mau dari Mas Sain itu terima kasih ya Bu udah mau menerima Rima lagi. Nanti ada Rima berarti pengen ceritanya Oke, nggak apa-apa. Apa ya Bu? Ya Bu, makasih ya Bu udah cerita dari Rima, dan semoga dari Rima diri Rima sendiri dari Rima akan berubah hidupnya seperti tadi ya Bu, akan lebih baik dan mengurangi rasa sempurna tadi Bu, dan jangan lihat hasilkan Bu, harus mengikuti prosesnya. Jadi dari Rima ucapkan terima kasih Bu, dan bosan-bosan ya Bu terima dari Rima Bu di ruangan konseling Ibu ini. Enggak bosan bahwa alumni terbuka buat dari Mas. Setiap saat dari mulai datang pasti Ibu akan meluangkan waktu guru. Oke, Ibu mau ingatkan bahwa tetap belajar yang baik dan tetap berikan yang terbaik dalam mengerjakan tugas, tetapi jangan sampai itu menimbulkan sifat yang perfeksionis sehingga membuat perasaan kamu itu ada rasa cemas atau bersalah, dan ingat bahwa tidak ada manusia sempurna, kita hanya bisa bagaimana dalam hal itu bagaimana juga bisa mengasah keterampilan Rima agar menjadi guru yang profesional. Oke, kami kasih Ibu. Oke, setelah ini Rima mau ngapain? Setelah ini masuk lagi. Oh iya, dari jam 2 katanya mau ada kelas lagi ya. Oke, kalau begitu terima kasih telah mengunjungi ruangan Ibu. Ibu mau minggu depan kita bisa bisa datang lagi ya. Kita lihat nih kira-kira ada kemajuan nggak dari progres yang sudah kamu sebutkan tadi. Semoga itu yang komitmen sudah kamu katakan tadi bisa diterima segera ya, agar Indonesia itu tidak memiliki perasaan yang cemas tadi, itu bisa hilang. Oke, terima kasih. Oke, mau oke, kasih Bu. Oke, nanti ya. Mari dari Wanita.